Selamat datang kepada pers asing. Pertama-tama, saya hanya ingin mengatakan, saya masih hidup dan kalian saksinya. Setelah membantah berita palsu itu, saya ingin memberi kalian kabar terbaru tentang operasi penting Singa Mengaum. Di bawah kepemimpinan visioner Presiden Trump, Amerika dan Israel bertindak bersama di Iran dengan tekad besar, kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Operasi Rising Line dirancang untuk mengatasi ancaman eksistensial dari rezim Ayatollah yang memusuhi Amerika Serikat, Israel, dan rakyat Iran. Selama 47 tahun, mereka meneriakkan slogan seperti kematian bagi Amerika, kematian bagi Israel, dan membawa kematian bagi rakyat mereka sendiri. Tujuan kami ada 3. Pertama, menghilangkan ancaman nuklir kedua, menghilangkan ancaman rudal balistik, dan terakhir, menghilangkan kedua ancaman tersebut sebelum dikubur jauh di bawah tanah dan menjadi. Dan yang ketiga, ini berarti menciptakan kondisi agar rakyat Iran dapat meraih kebebasannya, sehingga mereka bisa mengendalikan nasib mereka sendiri. Saat ini, rezim para Ayatollah tidak hanya menyerang Amerika Serikat, tidak hanya menyerang Israel, tidak hanya menyerang rakyat Iran, tapi juga seluruh Timur Tengah dan lebih jauh lagi. Mereka telah menyerang warga sipil, orang Amerika, dan aset Amerika di Irak, Kuwait, Arab Saudi, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Oman. Mereka juga menyerang Siprus dan Eropa lewat proksi mereka. Kami telah lama memperingatkan bahwa program rudal balistik mereka akan digunakan untuk menyerang target-target di lokasi jauh. Jika tidak dihentikan, ini baru awalnya. Kultus kematian di Iran sedang mencoba memeras dunia dengan menutup salah satu jalur pelayaran internasional yang penting, Selat Hormuz. Itu tidak akan berhasil. Israel membantu dengan caranya sendiri dan melalui intelijen mendukung upaya Amerika membuka Selat Hormuz. Tapi saya ingin kalian membayangkan bagaimana rezim Ayatollah bisa memeras dunia jika mereka punya rudal balistik berhulu ledak nuklir. Coba bayangkan apa yang akan mereka lakukan. Lihat apa yang mereka lakukan sekarang. Dan bayangkan apa yang akan mereka lakukan jika mereka memiliki rudal balistik jarak internasional, dan hulu ledak nuklir. Bayangkan seberapa besar ancamannya. Hari ini, Israel dan Amerika Serikat melindungi Amerika, Israel, Timur Tengah, bahkan dunia. Meskipun ada berita palsu yang, sayangnya, telah disebarkan sejak awal perang 20 hari yang lalu, kita menang dan Iran sedang dihancurkan. Arsenal rudal dan drone Iran sedang sangat dilemahkan dan akan dihancurkan. Ratusan peluncur mereka telah dihancurkan. Persediaan rudal mereka sedang sangat terpukul. Begitu juga dengan industri yang memproduksinya. Ini sangat penting dan terus meningkat. Kami telah menghancurkan rudal dan sebagian besar infrastruktur nuklir. Namun saat ini, kami menghancurkan pabrik-pabrik yang memproduksi komponen rudal dan senjata nuklir yang mereka coba buat. Kami menghilangkan basis industri mereka dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Pertahanan udara Iran lumpuh. Angkatan lautnya kini tenggelam, dan hari ini kami menyerang sisa armada mereka di Laut Kaspia. Angkatan udara mereka hampir musnah. Komando dan kendali Iran kacau total. Masih ada yang harus dilakukan, dan kami akan lakukannya. Saya ingin menutup pernyataan ini dengan satu berita palsu lagi, yaitu Israel disebut-sebut menyeret Amerika Serikat ke konflik dengan Iran. Apakah ada yang benar-benar berpikir bahwa seseorang bisa memberitahu Presiden Trump apa yang harus dilakukan? Ayolah, Presiden Trump selalu mengambil keputusan berdasarkan apa yang menurutnya baik untuk Amerika. Saya juga bisa menambahkan apa yang baik untuk generasi mendatang. Dalam hal ini, kepentingan-kepentingan tersebut benar-benar jelas, sejelas pencapaian kita. Bersama dalam koordinasi erat dengan Presiden Trump dan antara Amerika Serikat serta Israel. Tentara kita, dinas intelijen kita sedang mencapai tujuan dengan kecepatan kilat. Saya ingin menambahkan satu hal.
Mereka bilang selama 40 tahun bahwa Iran adalah bahaya bagi Israel dan bahaya bagi dunia. Itu benar. Tahu siapa lagi yang mengatakan itu? Presiden Trump? 47 tahun yang lalu, ketika para penjahat Iran mengambil alih kedutaan Amerika, dia mengatakan betapa berbahayanya rezim itu. Di masa jabatan pertama, dia tak butuh bujukan. Dia menyebut perjanjian nuklir Iran sebagai yang terburuk dan keluar sebelum masa jabatan keduanya. Saya menemuinya di Mar-a-Lago. Hal pertama yang dia katakan adalah, Bibi, kita harus pastikan Iran tidak punya senjata nuklir. Itu ucapannya pada saya, bukan sebaliknya. Dia tak perlu diyakinkan sekarang. Jadi kenapa dia bilang begitu? Selama lebih dari 4 dekade, rezim itu terus meneriakan kematian bagi Israel dan Amerika. Tapi mereka bilang, Israel hanyalah setan kecil yang menghalangi jalan mereka. Setan besarnya adalah Amerika Serikat. Dan para fanatik ideologis ini, para orang gila ini, tujuan utama mereka adalah menghancurkan peradaban Barat dan Amerika yang memimpinnya. Mereka sudah membunuh orang. Mereka melukai ribuan orang Amerika di Irak dan Afghanistan, membunuh marinir IS di Beirut, mengebom kedutaan besar, dan 2 kali mencoba membunuh Presiden Donald Trump. Sekarang mereka memeras demi minyak. Bayangkan saja apa yang akan mereka lakukan, apa yang mampu mereka lakukan jika para orang gila itu memiliki senjata nuklir. Dan kemampuan untuk mengirimkannya ke setiap kota di Amerika, setiap kota di Eropa, dan ke seluruh dunia. Itu akan menjadi bahaya bagi seluruh dunia. Sudah pasti itu bahaya bagi Israel. Sudah pasti itu bahaya bagi Amerika. Dalam hal ini, Presiden Trump, Israel, dan Amerika sepakat penuh dengan saya. Saya yakin jika para pemimpin dan orang-orang jujur, mereka akan paham kami berjuang bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk mereka. Saya telah berbicara dengan puluhan pemimpin dunia. Semua dari mereka tahu itu. Dan secara khusus, semuanya mengatakan itu. Mereka mengatakannya secara pribadi. Tapi saya katakan secara terbuka. Seluruh dunia memiliki hutang yang mendalam, hutang yang sangat besar, hutang budi kepada Presiden Trump karena telah memimpin upaya ini untuk melindungi masa depan bersama kita. Terima kasih. Pertanyaan. Sekarang mari kita jawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Zach Anders dari Newsmax. Tuan Perdana Menteri, Zach Anders, Newsmax. Mereka tidak menginginkan seorang pemimpin untuk memimpin transisi. Mereka tidak ingin mengganti seorang ayatollah dengan ayatollah lain. Mereka tidak ingin mengganti Hitler dengan Himmler. Apakah kondisi untuk perubahan seperti itu akan muncul? Menurut saya masih terlalu dini untuk disimpulkan. Pada akhirnya, rakyat Iran yang menentukan, memilih waktu, dan menghadapi tantangan tersebut. Nós podemos criar as condições, namun mereka harus memanfaatkan situasi itu pada waktu yang tepat. Sering dikatakan, revolusi tidak bisa dilakukan dari udara, dan itu benar. Anda tidak bisa hanya melakukannya dari udara, meski banyak hal bisa dilakukan dari udara, dan kami sedang melakukannya. Tapi harus ada komponen darat. Juga ada banyak kemungkinan untuk komponen darat ini. Dan saya memilih untuk tidak membagikan semua kemungkinan itu kepada Anda. Bagaimana dengan Pahlavi jika rakyat terus meneriakkan namanya di jalanan? Saya tidak akan menyebut siapa yang hadir, tapi menurut saya, dia membawa pengaruh baik. Dia telah berusaha membuat rakyat bersatu untuk membentuk pemerintahan transisi yang demokratis, atau pemerintahan transisi yang moderat. Saya berharap itu terjadi, tapi menurut saya masih terlalu dini untuk memastikan. Pertanyaan berikutnya dari Richard Engel, NBC News. Senang bertemu dengan Anda lagi. Saya rasa kita punya tujuan jelas, termasuk cara melaksanakannya dan mengakhirinya. Kami ingin, seperti yang saya katakan, menghancurkan program rudal balistik yang sedang kami lakukan, menghancurkan program nuklir yang juga sedang kami lakukan. Saya pikir itu tujuan yang bisa dicapai, tapi saya tak akan tetapkan jadwal atau batas waktunya. Kami punya target yang harus dicapai, dan kami tidak sedang menghitung hari. Saya ingin katakan, anggapan bahwa kami menyeret Amerika Serikat ke dalam hal ini bukan hanya salah, tapi juga benar-benar konyol. Menurut saya, Presiden Trump sudah menyampaikannya dengan baik, dan saya juga sering mengatakannya. Selalu ada risiko saat bertindak.
Namun, saat ancaman eksistensial, risiko tidak bertindak jauh lebih besar. Apa yang terjadi jika Amerika tidak bertindak sekarang? Bayangkan apa yang terjadi dalam beberapa bulan hingga setahun. Khamenei yang masih hidup akan memerintahkan dimulainya program nuklir baru dan program rudal balistik yang dibangun kembali untuk dipindahkan ke fasilitas bawah tanah. Ini akan butuh waktu, mungkin beberapa tahun, tapi Anda tak bisa menjangkau program-program itu. Mereka juga akan mengembangkan rudal balistik antar benua. Artinya, rudal bisa menjangkau Chicago, New York, Florida, Texas, dan California. Tapi mereka belum memilikinya. Itulah yang orang-orang katakan. Benar, mari kita tunggu. Biarkan mereka melakukannya. Kita hanya perlu menunggu. Anda tidak akan bisa. Ini adalah momen terakhir, tidak. Butuh sedikit waktu. Maksud saya, Anda sudah punya beberapa bulan untuk bertindak. Untuk mencegah mereka melakukan itu, dan benar-benar memusnahkan industri-industri ini, dan mungkin mencapai transisi itu. Pemerintah di Iran. Jadi Anda berpikir itu takkan terjadi Kamis depan, jadi lebih baik diam saja. Saya katakan kepada Anda bahwa ada risiko besar jika tidak bertindak. Risikonya jauh lebih besar daripada jika bertindak. Jika Anda pikir pasar minyak bermasalah hari ini, bayangkan Iran punya senjata nuklir dan kemampuan meluncurkannya. Lalu, pikirkan pemerasan yang akan Anda hadapi. Baik, mari kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sepertinya saya hanya mendengar itu. Ini adalah topik yang serius. Apa pertanyaannya? Serius, silakan lanjutkan. Sekarang? Tentu saja tidak. Silakan tanya apa saja. Tapi Anda punya ladang minyak yang sedang terbakar. Harga bensin sedang naik. Perang ini populer di Israel, tapi tidak untuk orang Amerika. Bagaimana menurut Anda situasi pasca perang? Kami punya tujuan yang dapat dicapai dan tidak akan membahas semua rencana pertempuran dengan Amerika Serikat. Namun koordinasi kami sangat baik. Saya katakan, setelah mencapai tujuan kami, saya berpendapat. Saya percaya, dan orang Amerika sangat memahami hal itu, karena kami benar-benar mitra. Bahwa yang benar-benar perlu dilakukan adalah pengembangan jalur alternatif daripada melewati titik penyempitan. Melalui Selat Hormuz dan Bab el-Mandeb. Agak aliran minyak lancar, cukup punya pipa minyak dan gas. Menuju ke barat, melintasi semenanjung Arab, sampai ke Israel, hingga ke pelabuhan kami di Mediterania. Dengan demikian, Anda benar-benar menghilangkan titik penyumbatan. Itu sangat mungkin, saya melihatnya. Ini adalah perubahan nyata yang akan datang setelah perang. Dan saya yakin perang ini akan selesai lebih cepat dari perkiraan banyak orang. Menurut saya, dalam perang, kita harus bertahan dengan tekad kuat. Churchill mengatakan bahwa demokrasi menderita karena tidur panjang demokrasi, seperti yang ia sebutkan. Dan mereka hanya terbangun. Menurut dia, mungkin hanya ketika mereka mendengar gong bahaya yang nyaring, seperti itulah ia mengatakannya. Apakah Anda mendengar gong bahaya itu? Gong bahaya yang nyaring itu adalah Iran mendapatkan senjata nuklir dan rudal balistik. Itu bukan sekedar gong nyaring, itu adalah kiamat. Jangan biarkan itu terjadi. Dan tugas para pemimpin adalah mengambil sikap dan mengatakan kebenaran kepada rakyat. Bahkan ketika hal itu tidak nyaman, itulah yang harus Anda lakukan. Bahaya tidak selalu terlihat tepat waktu, tapi pemimpin wajib mengenalinya dan segera bertindak. Saya berharap, seiring waktu, orang-orang mengakui kebijaksanaan dan keberanian keputusan serta kepemimpinan Presiden Trump. Bekerja sama menegaskan, Amerika Serikat tidak berjuang untuk Israel, melainkan bersama Israel demi tujuan bersama, melindungi masa depan dan peradaban dari para barbar. Pertanyaan berikutnya, satu pertanyaan. Guy Azriel dari I24 News. Terima kasih. Perdana Menteri Guy Azriel, I24 News. Presiden Trump menyatakan hari ini tidak menyukai serangan Israel ke ladang gas Iran. Apakah Presiden tahu tentang serangan Israel ke ladang gas itu? Apakah Anda menyetujuinya dan melihat tanda-tanda rezim Iran runtuh? Jaminan apa yang Anda berikan para publik Israel? Jika negara itu bangkit, bukankah kita akan melihat gelombang perang lagi dengan Iran dalam 5-10 tahun ke depan?
Tuan Perdana Menteri. Saya akan menyampaikan dua hal. Israel bertindak sendiri terhadap kompleks gas di Eslovia. Kedua, fakta. Presiden Trump meminta kami menangguhkan serangan berikutnya, dan itu sedang kami lakukan. Apa yang kita lihat? Apakah ada tanda-tanda bahwa rezim Iran sedang runtuh? Banyak tanda. Banyak tanda. Saya ingin bisa mengungkapkan semuanya, tapi saya menyadarinya. Tapi saya akan memberitahu Anda. Saya akan berkomitmen sekarang dengan mengatakan bahwa akan ada banyak tanda. Mereka akan runtuh. Saya bisa memberitahumu bahwa kami sedang bekerja untuk menciptakan kondisi agar itu terjadi. Tapi mereka bisa bertahan atau tidak. Jika bertahan, mereka akan jauh lebih lemah dan berada di titik terburuknya. Tanpa industri puluhan tahun, industri kematian, dan kemampuan lain yang mereka miliki. Dan dilengkapi dengan pengalaman, dengan pengetahuan bahwa jika mereka mencoba lagi, mereka akan diserang kembali dengan lebih keras lagi. Saya tidak bisa memberitahu Anda tentang kemajuan teknologi yang kami kembangkan untuk mengantisipasi kemungkinan ini dan lainnya. Tapi Israel sudah menunjukkan bahwa mereka bisa melakukan hal-hal luar biasa. Dan bekerja sama dengan sekutu Amerika kami bisa melakukan hal-hal menakjubkan, hal-hal luar biasa. Seperti yang dikatakan Pete Hegseth, Menteri Perang, inilah dua angkatan udara paling mengesankan di dunia. Ini adalah dua dinas intelijen paling luar biasa di dunia. Mereka mampu menghadapi dan mengalahkan para barbar, baik lewat inovasi maupun jika perlu secara mematikan. Ini adalah daya mematikan terarah, dengan target jelas untuk melawan pembunuh dan menghindari korban sipil sebisa mungkin. Kita punya kemampuan itu dan sedang membangunnya untuk masa depan demi perlindungan. Jika orang naif, itu karena mereka tak melihat dunia seperti apa adanya. Di dunia ini, tidak cukup hanya bermoral, tidak cukup hanya adil, tidak cukup hanya benar. Anda tahu tentang itu? Salah satu penulis abad ke-20 yang paling saya kagumi adalah sejarawan terkenal Will Durant. Dia menulis banyak buku, saya sudah membaca sebagian besar. Dia juga menulis pelajaran dari sejarah, buku singkat 100 halaman di mana dia berkata, baiklah, sejarah membuktikan bahwa sayangnya, Yesus Kristus tidak lebih unggul dari Genghis Khan. Jika Anda cukup kuat, kejam, dan berkuasa, kejahatan akan menang atas kebaikan, agresi mengalahkan moderasi. Jadi Anda tidak punya pilihan. Kalau melihat dunia sekarang, sulit untuk tidak menyadarinya. Negara-negara demokrasi yang dipimpin Amerika Serikat harus menegaskan kembali tekad membela diri dan menentang musuh mereka. Masih ada waktu dan kesempatan sebelum gong bahaya membangunkan mereka saat sudah terlambat. Disinilah kita sekarang. Fakta bahwa orang-orang tidak melihat hal ini. Fakta bahwa sebagian besar media terus menyebarkan banyak berita palsu, tetapi juga banyak kepicikan dan ketidakmampuan melihat periode sejarah serta perjuangan bersejarah yang kita jalani tidak menghapus kebenaran ini. Kita harus kuat dan bersenjata, lebih unggul dari para barbar, atau mereka tidak hanya akan berada di depan pintu, mereka akan mendobrak gerbang dan menghancurkan masyarakat kita. Itu yang dilakukan Israel dan Amerika Serikat sekarang. Dan saya sangat bangga dengan fakta bahwa rakyat Israel tetap teguh, bahwa tentara Israel tetap teguh. Kami bangkit kembali sejak 7 Oktober. Rakyat kami, tentara kami bangkit seperti singa. Dengan melindungi diri kita sendiri dan bersatu dengan teman-teman Amerika kita, kita juga sedang melindungi seluruh dunia. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya, Tom Burridge dari ABC News. Tom Burridge, ABC News. Serangan meningkat terhadap Amerika dan sekutunya di Teluk, ditambah lonjakan biaya energi dan harga umum di negara ini. Tentara yang tewas dalam perang ini menimbulkan pertanyaan, apakah kalian telah menyesatkan pemerintah dengan memulai konflik ini? Dan sampai kapan orang Amerika harus terus membayar harga ini? Saya tidak menipu siapapun dan tidak perlu meyakinkan Presiden Trump soal pentingnya mencegah Iran mengembangkan program nuklir, menempatkannya di fasilitas bawah tanah, serta mampu meluncurkan rudal berhulu ledak nuklir ke Amerika Serikat. Dia sudah mengerti itu. Dia yang menjelaskan itu kepada saya, bukan saya yang menjelaskan kepadanya.
Saya yakin kemitraan kita adalah satu-satunya cara mencegah perkembangan katastrofik ini. Kehilangan prajurit sangat menyakitkan. Di awal dinas militer, seorang rekan meninggal di pelukan saya. Saya kehilangan saudara yang memimpin operasi penyelamatan di NTB melawan teroris. Harga yang harus dibayar keluarga yang berduka sangatlah besar. Saya bersolidaritas dan menyampaikan bela sungkawa dari rakyat Israel kepada keluarga dan rakyat Amerika. Kebebasan itu sangat berharga, ada harganya. Tetapi jika Anda tidak mau membelanya, jika Anda tidak siap untuk melawan tirani yang berusaha mempersenjatai diri dengan senjata pemusnah massal, Anda tidak akan memiliki masa depan. Dan oleh karena itu, kami melakukan apa yang kami bisa. Mengenai kenaikan harga minyak, lonjakan. Anda tahu apa itu lonjakan. Anda tahu apa itu lonjakan. Harganya naik dan turun. Orang Amerika bekerja keras. Dan kami berusaha membantu mereka membuka Selat Hormuz dengan segala cara. Dan jika mereka berhasil, yang saya percaya mereka akan berhasil, maka harga minyak akan turun. Namun jika Anda berkata, baiklah, saya sedang menderita sekarang, jadi saya tak seharusnya berbuat apa-apa. Saya seharusnya menyerah pada pemerasan, membiarkan Iran mengembangkan senjata nuklir dan rudal balistik untuk meluncurkannya. Di New York dan Los Angeles, Anda akan diperas dengan cara yang bahkan tidak dapat Anda bayangkan. Orang ini membuka kedok Iran. Kami sudah lama bilang, lihat saja mereka, rezim ini melakukan hal yang tidak dilakukan rezim normal. Saya bahkan mendengar musuh-musuh Amerika Serikat meneriakan, kematian bagi Amerika, kematian bagi setan besar, membantai puluhan ribu rakyatnya sendiri. Begitu mudah, hanya 2 hari. Kadang-kadang Anda melihat itu, tapi kombinasi fanatisme, kegilaan ideologi yang mendalam, tidak ada cara lain untuk menyebutnya. Kurangnya moral rezim ini membuatnya sangat berbahaya, tak hanya bagi Israel dan Amerika Serikat, tapi juga bagi semua pihak di antaranya, dan lebih luas lagi. Dan fakta bahwa hal ini tidak diakui, Anda bertanya kepada saya, oke, apa yang orang-orang pikirkan? Apa yang mereka pikirkan di tahun 30-an? Apa yang mereka pikirkan di tahun 30-an? Saat ada rezim kejam, mengerikan, dan pembunuh dipimpin orang gila. Mengambil alih negara satu persatu secara berurutan. Apa yang mereka katakan? Mereka bilang, ini bukan perang atau masalah kita, jadi kita jangan ikut campur. Mungkin itu hanya orang-orang Yahudi. Kita sama sekali tidak belajar apa-apa dalam 80 tahun ini. Kita tidak bisa melihat bahaya yang mengintai. Itu sebenarnya tidak lagi mengintai. Itu sudah muncul dari lumpur. Ada tepat di depan mata kita, memercik, darahnya mengenai kita. Saya tidak percaya kalau kita tidak punya kesadaran. Kita sebenarnya punya kesadaran. Saya sudah bicara dengan banyak teman Amerika. Sebagian sadar, sebagian tidak. Ada yang menentang, tapi banyak yang memilih menunggu dan melihat. Saya sudah berbicara dengan banyak pemimpin, seperti yang saya katakan. Kita sedang berbicara tentang berpuluh-puluh pemimpin, dan semuanya mengatakan hal yang sama. Saya mengerti itu. Sebagian tampil di depan umum dan mengakuinya dengan berani. Sebagian lagi berkata, Anda tahu. Saya tidak tahu, Anda tahu. Saya ingin mengerti, tapi beberapa orang di negara saya tidak mengerti. Atau media saya menentang saya, dan sebagainya. Saya senang melihat di Amerika Serikat bahwa sejumlah besar, persentase besar pendukung Presiden Trump, pendukung tradisional, memahami hal ini. Dan saya berharap kepada teman-teman tercinta dan rekan kerja saya selama bertahun-tahun di kubu seberang. Bagi mereka yang memahami dan setuju dengan apa yang baru saja saya katakan. Dan saya tahu ada beberapa dari mereka. Saya meminta agar mereka memiliki keberanian untuk menyatakan secara terbuka dan mengatakan hal itu. Karena pada akhirnya, apa tugas sebenarnya dari seorang pemimpin? Jika Anda adalah seorang pemimpin, yang terpenting adalah memastikan pelindungan dan keamanan rakyat Anda. Ini berarti mengenali bahaya tepat waktu dan segera menanganinya. Itu adalah syarat utama bagi kelangsungan hidup organisme biologis. Anda harus segera mengenali bahaya dan menanggapinya. Pilihan Anda hanya melawan atau lari, tapi kemana? Tidak ada tempat untuk lari. Iran dapat menjangkau bagian manapun di dunia pada waktu tertentu. Anda harus melawan. Kita sudah sampai pada titik itu.
Belum terlambat, masih ada waktu. Saya mendorong semua yang setuju dengan Presiden Trump dan saya untuk bertindak. Saya tidak perlu meyakinkan Presiden Trump tentang apapun. Ia juga tidak perlu diyakinkan. Dia bertindak sebagai seorang pemimpin besar, bertindak untuk melindungi negaranya dan melindungi masa depan. Terima kasih banyak untuk semuanya ya. Pertanyaan selanjutnya dari Alex Treyman, JNS. Benar? Di belakang Anda, Tuan Perdana Menteri, Hizbullah membuka front baru melawan Israel dan menembakkan roket ke warga sipil. Kini pasukan darat telah masuk Lebanon. Apakah ada keraguan meluncurkan operasi darat penuh untuk memberantas Hizbullah? Bagaimana hal ini akan mengubah hubungan Israel dan Lebanon di kawasan? Begini Alex, saya tentu tak bisa membocorkan rencana perang kami. Hizbullah tidak lagi seperti dulu. Saya sudah bilang dalam pernyataan awal saya dalam bahasa Ibrani bahwa dulu mereka membahas tentang 150.000 roket dan rudal balistik yang mereka miliki. Mereka memiliki ribuan teroris. Ridwan tepat di samping kita, di bawah tanah, di dekat pagar kita, siap untuk menyerbu. Kita memukul mundur mereka. Kita hancurkan sebagian besar kemampuan rudal mereka dalam 6 jam. Kami mengalahkan Nasrallah dan menghancurkan semua anggota Hamas, atau lebih tepatnya, semua anggota Ridwan. Infrastruktur tepat di samping perbatasan kita. Kini kita punya koridor dan zona keamanan untuk mencegah invasi, serta rencana untuk masa depan. Upaya utama kita difokuskan ke Iran. Jika rezim itu jatuh, Anda tahu bahwa Hizbullah juga akan jatuh bersamanya. Tapi, bagaimanapun, kami sedang menyusun rencana agar kami bisa menghilangkan ancaman ini juga. Pertanyaan terakhir dari Jeremy Godwin dari CNN. Tuan Perdana Menteri Jeremy Diamond dari CNN senang bertemu Anda. Anda telah membunuh pemimpin tertinggi dan puluhan pejabat Iran. Akibat tindakan itu, kini ditunjuk pemimpin tertinggi baru yang dinilai lebih keras dari ayahnya. Rezim Iran masih belum menunjukkan tanda-tanda runtuh. Apa tanggapan Anda pada yang bilang membunuh orang-orang ini justru memperkuat kelompok garis keras di Iran? Dan apakah Anda masih yakin bahwa strategi Anda akan membawa perubahan rezim? Anda juga bilang hari ini telah berjanji pada Presiden Trump untuk tidak menyerang fasilitas minyak dan gas itu ke depan. Jika suatu hari Presiden Trump mengatakan bahwa harga minyak terlalu tinggi dan sudah saatnya mengakhiri perang ini, Anda akan mendengarkannya. Apakah Anda perlu dukungan Ike Nasrek untuk melanjutkan kampanye ini sendiri? Itu tadi satu pertanyaan saja. Jeremy benar-benar memonopoli percakapan, tapi saya akan menjawab pertanyaan Anda. Saya tidak tahu siapa pemimpin Iran saat ini, Mustafa. Ayatollah Agung baru. Dia belum muncul di depan umum. Anda dengar? Kami tidak tahu dan tidak bisa menjamin persisnya apa yang terjadi di sana. Ada kabut tebal dan situasinya sama sekali tidak jelas saat ini. Kami melihat ada ketegangan besar di dalamnya. Para calon pemimpin tidak memiliki sikap yang seragam. Anda kadang-kadang melihat hal ini dengan perintah-perintah yang saling bertentangan yang diberikan. Anda tahu kan, mereka melakukan satu hal lalu membatalkannya dan seterusnya. Mereka perlu tahu, jika ingin menyerang dunia atau Presiden Amerika Serikat, mereka juga jadi target. Ini menimbulkan banyak ketidakpastian. Kami menemukan bahwa hal ini bisa memiliki efek penghilangan. Posisi yang diduduki oleh Nasrallah tidak pernah benar-benar digantikan, karena kenyataannya ada orang-orang tertentu yang sama sekali tidak bisa digantikan. Saya rasa otoritas dan kendali yang dijalankan oleh Khamenei tidak akan dialihkan kepada siapapun, baik kepada Mustafa jika dia ada di sana, maupun kepada siapapun juga. Menurut saya, itu bagian dari upaya memecah rezim. Itu tidak terjadi seketika. Perang ini sudah berlangsung 20 hari. Ya, kami melihat adanya keretakan. Dan kami berusaha menyebarkannya secepat mungkin. Tidak hanya di jajaran atas, kami juga melihat keretakan di lapangan. Ini seperti kayu busuk dan berlubang. Tampak utuh di luar tapi penuh kebusukan di dalamnya. Kami melihat beberapa desersi,
Kami melihat ketakutan dan kecemasan di unit-unit Garda Revolusi yang mengoperasikan rudal balistik. Anda tahu kenapa? Karena mereka takut mati. Tidak semuanya adalah pelaku bunuh diri. Sebenarnya, sebagian besar dari mereka bukan. Jadi, kami melihat adanya keretakan. Tapi, kami akan menyerang mereka lagi dan lagi. Setidaknya, yang ingin kami lakukan adalah, sekali lagi, menghilangkan kemampuan mereka untuk memproduksi senjata-senjata itu. Mereka harus membangun ulang segalanya, dan itu sangat sulit. Sulit dilakukan di bawah tanah, jadi mereka tak bisa memindahkan bagiannya ke sana. Itu akan jauh lebih sulit bagi mereka. Idealnya, jika ada cukup banyak retakan dan dengan detail lainnya, ya, rezim bisa berubah. Itu tidak dijamin, tidak. Dan pada akhirnya, itu tergantung pada rakyat Iran untuk memanfaatkan kondisi yang kita ciptakan dengan melemahkan rezim ini. Kita akan lihat. Saya tidak bisa memberitahu. Mereka berani. Saya tidak datang untuk mengkritik. Menurut saya mereka sangat berani dan telah banyak menderita. Dan pertanyaannya adalah, apakah kita akan memiliki titik temu antara pelemahan rezim dan pemberontakan rakyat? Dalam berbagai cara yang bisa berkembang, kita akan lihat. Soal minyak dan gas, saya hanya bisa bilang ini. Sejujurnya, saya rasa hubungan saya dengan kedua pemimpin itu tidak sekompak hubungan saya dan Presiden Trump. Dia adalah pemimpinnya. Saya sekutu Amerika, mereka pemimpinnya. Israel, sesuai penjelasan dalam Memorandum Keamanan Nasional. Saya rasa sekitar sebulan, 6 minggu yang lalu, sesuatu seperti itu. Mereka menyebut Israel sebagai sekutu teladan. Seperti itulah mereka menyebut sekutu teladan. Bukan negara adidaya, tapi itulah yang Amerika cari di seluruh dunia. Dan kamu mendengar itu. Dalam pidato Presiden Trump dan anggota pemerintahan lainnya. Mereka berkata, "Di mana kamu? Kami sudah membantu kamu bertahun-tahun, tapi saat kami melakukan hal yang sama pentingnya bagimu dan bagi kami, kamu tidak ada." Meski begitu, negara itu tetap ada di sana, meskipun ada semua fitnah yang dilontarkan terhadap Israel, bahwa Israel memeras Amerika Serikat dan semacamnya. Tidak seperti itu, tidak seperti itu. Israel adalah negara yang berani, negara yang teguh, dengan tentara-tentara luar biasa, keberanian yang luar biasa. Dan kami berjuang bersama Amerika Serikat. Ketika situasi menjadi sulit, kami berjuang bersama Amerika Serikat. Kami berjuang untuk tujuan yang sama. Jadi, saya bisa mengatakan bahwa inilah koordinasi yang paling penting. Namun, Presiden Trump dan saya rutin berbicara. Tim kami berdiskusi, militer kami sangat erat berkoordinasi. Ini belum pernah terjadi. Pada akhirnya, Presiden Trump membuat keputusannya sendiri, dan saya sepenuhnya menghormatinya. Satu pertanyaan saja, Jeremy. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih, Tuan Perdana Menteri. Terima kasih semuanya atas pertanyaannya hari ini. Orang-orang di sana, di utara, menderita. Israel sedang mengalami masa-masa sulit, terutama mereka yang berada di utara. Saat ini, para penduduk di utara, mereka sedang menghadapi situasi yang sangat rumit. Utara menderita. Penduduk di wilayah utara sedang menghadapi masa yang sangat sulit saat ini. Utara menderita. Mari kita akhiri sekarang.